Baik, gimana perasaan para YouTubers? Saya rasa senang juga seperti saya senang memainkan musik ini, karena musik lagu ini mengajak kita untuk bergerak ya, mengajak kita untuk happy, untuk gembira. Jadi setelah berkaraoke bersama, kita lanjutkan dengan kajian nilai karakter yang terkandung dalam lagu Bares Solo ciptaan Nuskan Sarif. Nah, seperti biasa, nilai-nilai karakter ini kita kaji menggunakan analisis hermeneutik ya, dengan pendekatan 5 bidang ilmu. Yang pertama akan kita kaji atau kita ungkap dari segi kebahasaan atau sastra ya, dan juga kita ungkap dari segi musikologi, baik dari perjalanan melodinya, rentang interval dari melodi lagu ini, dan juga irama-irama khas dari Minangkabau, yakni Garinia ya, Garinia Minangkabau, yang menggambarkan kekhasan musik daerah Minangkabau itu sendiri. Nah, sehingga ketika mendengar musik ini orang langsung tertuju, oh ini lagu Sumatera Barat, oh ini lagu Minangkabau. Nah, begitu kuatnya ya, begitu kuatnya melodi lagu ini mengarahkan pemikiran seseorang. Dan juga ditinjau dari psikologi, dampak psikologi dari adanya lagu-lagu ini. Nah, dan juga kita tinjau dari segi sosiokultural, kedekatan lagu ini yang mengedukasi masyarakat agar berinteraksi sesuai dengan pesan yang ada di dalam
lagu ini. Dan terakhir kita bungkus dengan pendidikan. Nah, sehingga nilai-nilai ini merupakan juga nilai-nilai edukatif. Nilai-nilai yang mengedukasi masyarakat Minang dan juga siswa-siswa kalau itu di sekolah. Nah, untuk analisis yang lebih lengkap saya sudah sediakan atau saya sudah tuliskan di dalam buku yang berjudul Nilai Edukatif dalam Lagu Minang. Nah, buku ini bisa didapatkan melalui online shop All Shop ya, dan juga link websitenya saya cantumkan di kanal YouTube ini. Nah, baik, kita akan coba melihat secara garis besar lagu Bare Solo yang diciptakan oleh Nuskan Sarim, dan ini dipopulerkan oleh Erni Johan ya dan Eli Kasim pada era tahun 1960-an. Saya belum lahir ini dari lagu ini. Nah, secara garis besar lirik, katakanlah kita lebih gampang memahami nilai-nilai itu melalui lirik lagu ya. Nah, nanti juga akan ada kesimpulan dari 5 bidang ilmu tadi. Nah, jadi lagu Bare Solo ini menceritakan tentang beras ataupun produk pangan yang berasal dari daerah Kabupaten Solo, Provinsi Sumatera Barat yang enak. Nah, lagu Bare Solo ini juga dinikmati atau dimakan hanya dengan menggunakan lalapan sederhana saja. Kalau di sini ulam ya, atau bahasa Indonesianya lalapan. Ada pario, ada pange ya. Pario itu sama dengan pare ya, pare pahit. Dan juga ada pange. Pange itu sayur-sayuran, daun-daun kacang dan juga kacang-kacangan, dan enak sekali. Apalagi saya sering ya menikmati pange ini. Dan juga yang tidak bisa tinggal itu adalah sambalado. Nah, sambalado ini yang pedas ya, yang pedas. Nah, sehingga ketika kita makan beras baru, hangat-hangat, tambah lalapan, tambah sambalado, wah, kalau itu saya nggak bisa bayangkan saya enak apa. Sangat enak sekali. Nah, jadi apa saja nilai-nilai karakter yang terkandung dalam lagu ini? Nah, yang pertama adalah dari kebanggaan. Nah, ini kebanggaan ya, karena beras yang berasal dari Solo itu, atau katakanlah beras-beras yang berasal dari Sumatera Barat itu kualitasnya kualitas super semua. Dan kalau makan pakai beras ini, waduh, kita bisa tambuh, atau tambuh ini bahasa Minang ya, tambuh cie. Nah, kalau ini tambah 1 kan. Kalau ini bukan tambuh cie lagi, tapi tambuh limo, gitu, tambahnya 5. Nah, begitulah. Karena saking enaknya jadi pengen makan aja. Jadi makan itu terbuka selera ya, akhirnya bisa makan. Jadi interpretasi dari latar belakang penciptaan lagu yang menginginkan agar masyarakat Minangkabau menggunakan beras Solo, menggunakan bare Solo atau beras Sumatera Barat sebagai ungkapan bangga terhadap produk daerah sendiri. Jadi kecintaan pada Minangkabau, kecintaan pada produknya, rasa bangga. Nah, itulah nilai-nilai yang terkandung di dalam lagu-lagu ini. Dan juga di samping itu, selain rasa bangga itu juga dimunculkan ya, atau diajawantakan dengan perwujudan promotif atau promosi, sehingga orang Minang juga nggak mau lagu Bare Solo ini juga hilang dari peredaran, enggak, tapi tetap dipromosikan. Makanya perlu dari kebanggaan itu dan juga ingin bertahan. Nah, itulah yang ada di lagu ini. Jadi itu yang memunculkan rasa cinta ranah Minang. Di samping itu juga kalau kita lihat dari segi pekerjaan petani, mulai kesungguhan hatinya dan kerja keras petani itu ya, mulai dari memilih bibit, nggak sembarangan bibit, ya kan, dipilih bibit yang memang super juga. Nah,
Nah, dan juga di samping itu mengolah sawah dilakukan dengan kesungguhan dan kerja keras, menjaga agar padi itu tumbuh dengan subur, menjaga juga dari hama yang akan mengganggu tumbuhnya padi itu. Nah, sehingga dengan demikian, dengan keteguhan hati dan kerja keras ini, barulah dia bisa menghasilkan beras yang kualitas tinggi atau kualitas super. Nah, di samping itu juga ada ungkapan yang mengatakan bahwa jika pekerjaan itu dilakukan dengan kesungguhan hati dan kerja keras, tentu membuahkan hasil yang bagus juga, yang menguntungkan kepada manusia itu sendiri. Itulah ungkapan nilai karakter yang ada di lagu Minangkabau, yakni keteguhan hati dan kerja keras. Di samping itu juga ada kepedulian, seperti yang kita singgung barusan, ada ingin survive, ingin bertahan, dan beras ini tetap terkenal, beras Sumatera Barat atau beras Solo tetap terkenal sampai kapanpun. Nah, makanya peduli. Nah, tentu dengan menjaga kualitas. Nah, mungkin petani tidak melakukan pengolahan dengan baik, tidak memilih bibit dengan baik, tentu hasilnya juga tidak akan baik, ya kan? Jadi dia juga menjaga kesuburan tanahnya juga, mengalirkan air atau mengadakan pengairan yang cukup. Nah, sehingga tanaman padi tumbuh dengan subur dan menghasilkan bulir padi yang kualitas tinggi. Di samping itu juga seperti yang disampaikan tadi, menjaga dari hama. Nah, sehingga pohon padi ini bisa tumbuh dengan baik. Nah, peduli juga bisa diartikan terhadap kesehatan. Nah, di lagu ini tergambar bahwasannya orang Minang itu peduli dengan kesehatan dengan memakan makanan yang organik, memakan makanan yang tidak terkontaminasi dengan zat-zat kimia. Nah, ini yang diajarkan oleh lagu ini. Jadi makanlah makanan sederhana, yang tumbuhnya gampang diambil, murah harganya, tapi yang paling penting itu adalah sehat, membuat badan kita tetap sehat, jadi tidak membahayakan kondisi tubuh, atau dikenal juga dengan makanan kampung atau sambal buruk-buruk, atau sambal yang jelek-jelek, bukan jelek ya, buruk-buruk itu sederhana maksudnya, tetapi sehat. Nah, di samping itu juga ada nilai kesederhanaan yang barusan kita sebut. Jadi interpretasi dari upaya seniman ataupun pencipta lagu ini, Bapak Nuskan Sarif, yang memunculkan makanan-makanan sederhana ala Minang. Nah, seperti makanan sayur atau lalapan, tadi juga di lagu itu disebut pario atau pare yang pahit, sangat bagus untuk ketahanan darah. Nah, sehingga orang-orang Minang itu nggak gampang sakit, gitu kan. Jadi darahnya itu kuat, gitu kan. Ada yang juga pange, sayur-sayuran sangat berguna untuk tubuh kita. Nah, termasuk juga pucuk ubi atau pucuk dari umbi-umbian itu diambil. Nah, kalau direbus, nah ini direbus, apalagi direbus di apa namanya ya, kalau dalam istilah bahasa Indonesia dikukus ya. Jadi wewangian dari beras itu bercampur dengan pucuk ubi tadi atau umbi-umbian tadi atau kol dan terong segala macam. Nah, sehingga setelah matang, nah, itu rasanya manis sekali, enak sekali. Dan juga di samping rasa-rasa manis dan juga ini segala macam, tentu orang Minang juga tidak ketinggalan dengan sambal lado. Ini yang membuat nikmat itu sampai enak sekali, sampai berkeringat. Kalau makanan sudah berkeringat, atau bukan makanannya yang berkeringat ya, ketika makan itu tubuh berkeringat, nah itu menandakan kita atau rasa dari makanan itu enak sekali. Nah, apalagi kalau udah sedang makan itu ya, bunyi kecupan dari bibir itu ketika kita mencicipi itu, makan dengan lahap itu sama kayak berdendang. Nah, ini kan tambah enak lagi. Ini ungkapan bahwasanya makanan ini paling enak, maknyus. Nah, ini yang disampaikan oleh
pencipta lagu, sehingga ketika melihat orang makan itu kayak mendengar orang berdendang gitu kan. Nah, itu kan apalagi dimakan dengan beras yang baru. Akhirnya karena saking enaknya itu sampai mertua lewat saja udah nggak kelihatan. Nah ini kan bisa dibayangkan, saking enaknya makan itu, saking enaknya akhirnya mertua yang harusnya disapa atau apa segala macam sampai nggak kelihatan. Nggak taunya mertua sudah lewat. Akhirnya sambil makan dengan enaknya, saking enaknya nggak tahu ya mertuanya lewat. Nah begitulah, kesederhanaan tetapi sehat dan juga makannya sangat manis sekali. Nah di samping itu juga ada nilai promotif, tadi disebutkan di awal, ada nilai promosi, nilai agar produk pangannya Sumatera Barat itu bisa survive di tengah percaturan perekonomian masyarakat. Jadi perlu upaya promotif. Jadi pencipta lagu sebenarnya menganjurkan bahwasanya setiap produk masyarakat Minang, diantaranya bareh Solo atau beras Solo dan yang lainnya, itu harus dipromosikan agar dia bisa survive dan tetap dikenal oleh masyarakat, baik Sumatera Barat ataupun di luar Sumatera Barat, bahkan sampai ke internasional. Begitu upayanya. Jadi jika produk mau dikenal dan digunakan orang lain, tentu perlu promosi. Kebetulan lagu Bareh Solo ini dipromosikannya via lagu yang lagu ini sudah sangat banyak sekali di cover ya, diputar dan segala macam, di remix dan segala macam. Nah sehingga orang kenal betul dengan lagu ini. Nah ini lagu ini juga memiliki kandungan nilai agar selalu menggunakan atau memakai produk Minang itu sendiri. Jadi orang Minang pakai produk Minang. Nah kalau kita ambil skop besar lagi, orang Indonesia pakailah produk dalam negeri. Nah ini yang dianjurkan oleh pencipta. Jadi mencintai produk negeri kita sendiri. Jadi nggak harus beli-beli keluar segala macam, di dalam negeri kita sudah lengkap semua. Nah itu jadi dia memasyarakatkan, mencintai produk dalam negeri. Nah, dan juga kalau ini dilakukan, tentu konsumen akan berdatangan, apalagi tetap menjaga kualitas ya, kualitasnya kualitas super. Nah tentu konsumen akan berdatangan. Nah dengan berdatangannya konsumen, tentu keuntungan akan didapatkan oleh si produsen. Nah, kalau keuntungan sudah didapatkan, berarti perekonomian sudah ikut terdongkrak. Nah, kalau nggak ada lagi yang miskin, nah, kan gitu ya. Nah, apalagi media promosi itu sangat banyak di zaman-zaman sekarang, itu sangat banyak sekali, apalagi media-media IT, media sosial, ya kan, bisa dipromosikan seluruh produk. Nah, itulah nilai-nilai yang terkandung di dalam lagu Bareh Solo ciptaan Ruskan Syarif. Nah, nilai ini sangat penting untuk pendidikan agar dibudayakan. Bagaimana cara membudayakannya? Tentu siswa kita di pendidikan itu harus menginternalisasi nilai-nilai ini. Harus punya nilai kecintaan terhadap daerah Minangkabau, dalam skala besar kecintaan terhadap Indonesia, promosi juga dalam rangka cinta produk Minang dan juga cinta produk dalam negeri Indonesia sendiri. Dan juga ada nilai-nilai keteguhan atau kesungguhan hati dan kerja keras. Karena itulah yang akan membuahkan hasil yang baik. Dan juga ada nilai kesederhanaan. Nah, itu sebenarnya yang inti dari lagu ini, cukup dengan memakan hal yang sederhana tetapi sehat. Daripada kita makan yang mahal-mahal, banyak terkontaminasi dengan zat-zat kimia, nah akhirnya membahayakan tubuh. Nah itu kan nggak sehat. Nah orang Minang justru mengarahkan makanlah makanan sederhana, organik, sehat. Nah jadi itulah makanan sehat ala orang Minang yang ada di lagu Bareh Solo ini. Nah nilai-nilai tersebut memberikan tuntunan, nasihat, dan mengedukasi masyarakat Minang, baik masyarakat secara umum maupun siswa ya yang di sekolah ya, di pendidikan ya. Dan nilai-nilai karakter tersebut dapat juga dijadikan pedoman untuk mengarahkan pemikiran,
pemahaman, tindakan dan juga moralitas siswa. Nah, seperti nilai-nilai yang kita sebutkan tadi. Cinta Rana Minang, keteguhan hati dan kerja keras, nilai kepedulian, kesederhanaan, dan juga promotif, serta menghargai produk dalam negeri. Ya, dan nilai-nilai ini juga bisa mereka gunakan ya ketika mereka berinteraksi, ketika mereka bersosialisasi dan berkolaborasi dengan orang lain. Nah, gitu. Jadi kalau para YouTubers penasaran ya seperti apa rasanya Bare Solo, itu silakan kunjungilah rumah makan Padang atau datang ke Minang sendiri, makanlah beras yang benar-benar kualitas tinggi. Demikian saja yang bisa kita lakukan pada kesempatan ini, dan sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih.